Ya baiklah, saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Sehat, Bapak. Ya, alhamdulillah. Semoga kita sehat terus dan semangat terus walaupun hari sudah siang ya. Jadi kita tadi habis isoma, kita lagi belajar. Semoga tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan coba ketua kelasnya Pak Alex, dipimpin doanya sebentar. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa ya, sebelum keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, kali Alex ya, jadi kita harus menyatakan berdoa sebelum memulai sesuatu ya, agar nanti kita dipermudah belajarnya. Atau otak kita akan diberi istirahat. Nah. Jadi anak-anak kemarin kita minggu kemarin sudah belajar tentang pemeliharaan tanaman atau taman. Kemarin sudah belajar tentang penyiraman ya. Jadi nanti hari ini kita akan menyambung materi yang kemarin itu tentang pemupukan ya. Pemupukan salah satu hal yang harus dilakukan dalam perawatan taman nantinya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pemupukan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah nanti kita akan menggali informasi dari slide yang akan Bapak tayangkan, yaitu yang sekarang ini kita lihat, sehingga anak-anak nanti dapat menganalisis tentang jenis pupuk dan fungsinya dengan baik dan benar. Kemudian nanti anak-anak juga bisa menghubungkan atau mengkorelasikan metode pemupukan berdasarkan model penanaman, jenis tanaman, dan jenis pupuk dengan baik dan benar. Yang ketiga, nanti anak-anak bisa menaksirkan atau angka-angka yang ada pada kemasan pupuk yang beredar di pasaran dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Dani mau tanya, pemupukan itu tujuannya apa kira-kira anak-anak? Kita melakukan pemupukan. Coba Pak Sapri, apa tujuannya kira-kira? Untuk memenuhi ini Pak, kebutuhan nutrisi tanaman Pak. Iya, bagus. Yang lain coba, yang lain. Nah, Indri. Biar subur, Pak. Masih bingung. Biar subur, Pak, tanamannya, Pak. Bang, lagi. Iya, jadi salah satu tujuan mengapa dilakukan ketersediaan kan agar dalam tanah itu tidak hilang ya. Jadi kalau misalkan hilang, nanti lama-lama tanahnya akan jadi perlu dilakukan menjadi habis unsur haranya. Selain itu juga untuk baik dan pertumbuhan tanaman menjadi lebih sesuai dengan masa pertumbuhannya ya. Nah, ini anak-anak ada beberapa jenis pupuk. Pertama ini berdasarkan sumber bahannya, yaitu tahu ya kan anak-anak apa pupuk organik? Bu Indri. Pupuk secara alami Pak. Ada yang tahu berasal dari pupuk organik itu pupuk Dari alam, dari tumbuhan, dari tanaman Pak. Tapi ini selalu semangat belajar ya, jadi ya. Iya, Belajar terus ya ini, semangat sekali. Ya, jadi benar kata Pak seperti tadi, itu pupuk organik pupuk yang berasal dari sisa-sisa tanaman, sama seperti kompos tadi ya. Kemudian ada pupuk anorganik, yaitu pupuk buatan. Itu biasanya berasal dari bahan kimia seperti NPK, ZA, urea, TSP, dan lain sebagainya.
Kemudian berdasarkan bentuk fisiknya itu ada yang namanya pupuk padat, padatan, yaitu yang bentuknya seperti ada yang pernah lihat atau granul ya, tablet. Siapa yang pernah lihat, Nana? Nggak pernah lihat ya? Iya. Nggak pernah, Pak. Jadi ini ada yang seperti tablet seperti obat gitu ya, atau seperti tepung goreng gitu ya, yang dipakai untuk. Kemudian ada namanya pupuk cair yang kedua. Pupuk yang bentuknya cair. Pupuk cair itu biasanya adalah pupuk dengan unsur marah mikro. Namun demikian ada beberapa jenis pupuk makro yang dibentuk cair ya. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan jenis unsur hara yang kandungannya berdasarkan hara dikandungnya itu adalah pupuk tunggal dan pupuk majemuk ya. Yang keempat itu berdasarkan cara pengaplikasiannya atau menggunakannya ya. Itu ada pupuk daun dan pupuk akar. Jadi pupuk daun biasanya digunakan untuk disemprotkan pada daun, karena di daun ada apa, Dana? Kenapa daun harus bisa kira-kira kenapa dilakukan pada daun? Ada yang tahu? Agar mudah diterapkan. Ada stomata, Pak. Jadi disitulah unsur hara tersebut langsung masuk langsung di tanaman ya melalui stomata, atau nanti akan melalui namanya klorofil ya. Jadi akan digunakan secara cepat di sana nantinya. Ya. Kemudian yang kelima itu berdasarkan cara melepas unsur haranya, yaitu ada secara fast release dan slow release ya. Jadi kalau fast berarti dia cepat langsung diserap oleh tanaman ya, karena biasanya dia digunakan kalau slow release itu lambat ya. Jadi lambat artinya dia sesuai dengan tahap pertumbuhan tanaman nanti dia dibutuhkan ya. Tetap kita pastikan nanti dia tanaman sendiri yang akan menggunakannya sesuai dengan setiap masa pertumbuhannya ya. Sampai sini untuk fungsi dan penggunaan jenis pupuk. Ada yang mau ditanyakan, anak? Kalau tidak, nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang membaca atau menafsirkan. Ini ada tayangan videonya sebentar. Maaf, kelihatan Bapak Ibu ini videonya. Ini ditutup dulu. Tidak, Pak, nggak kelihatan. Belum nampak, Bapak. Ya, sebentar ya, sabar ya. Belum terlihat. Lagi diproses. Jadi kalian pernah lihat kemasan dalam pupuk, atau misalkan ada lihat petani membeli pupuk di pasar atau di toko, itu ada angka-angkanya atau ada ada angka sama terangan ininya
inisial kukunya ya. Jadi ini sebab saya tayangkan. Belum kelihatan Bapak. Bentar Pak ya. Dilanjut saja Bapak. Nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Lanjut saja Bapak. Iya. Yang mau lihat tadi apa? Kemasan luarnya mana Pak? Bapak Iya. mau tayangkan tadi. Perhitungan ini Pak, apa namanya? Gambar. Kayaknya itu kemarin masuk itu dong. Jadi misalkan nanti ada maaf Bapak Ibu, ada gangguan. Misalkan di dalam kemasan itu ada tulisan NPK 16 ya. Atau 15 15 dan angka-angka lainnya itu ada yang tahu, ada yang pernah lihat anak-anak? Pernah Pak, lihat Pak di karungnya. Kelihatan apa? Belum ya? Belum Pak. Belum kelihatan Pak. Kelihatan Bapak Ibu? Oh. Lanjut materi selanjutnya aja Pak. Kalau ini lama nggak tampil, lanjut ke materi yang itu apa tadi setelah menghitung. Iya lah, rencana lo video semua Bu. Pakai Ini nggak kelihatan, PowerPoint ya? aja kelihatan Pak. Maaf Bu, dapat PowerPoint ini cuma batas itu. Kalau ini menampilkan video rencananya tadi Bu. Cuman gimana jadi Bu? Oh, langsung. Waktunya 10 menit lagi Pak. Ini Bu kelihatan Bu.
Halo teman-teman, Sudah Bu kelihatan? Ya, videonya belum, baru filenya filenya. aja yang datang Pak, videonya enggak. petani dan juga penghobi. Pupuk ini sangat penting untuk keberlangsungan tanaman. Namun sayangnya cara penggunaannya bagaimana? Bahkan ada yang belum tahu cara menghitungnya seperti apa. Padahal ini sering sekali kita aplikasikan. Mau tahu lebih lengkapnya? Silakan simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16 sebagai bahan pembelajaran kita pada kali ini. NPK 16-16-16 merek Mutiara ini Belum. Belum kelihatan Bu. Hanya Coba. filenya aja. Videonya belum. lagi pada video ini. Pupuk NPK 16-16 merupakan salah satu pupuk majemuk yang sering digunakan para Ini kok belum, Bu? hobi. Pupuk ini Belum, Pak. untuk keberlangsungan tanaman. Di kita Kalau saya sudah belum. tampil di sini. Banyak yang belum tahu manfaatnya itu. Nah, bagaimana? Bahkan ada yang belum tahu cara menghitungnya seperti apa. Padahal ini sering sekali kita aplikasikan. Mau tahu lebih lengkapnya? Silakan simak video berikut ini. Jadi Kesempatan kali ini ada gangguan anak ya. Jadi nanti pupuk NPK jadi seperti ini. 16-16 Jadi misalkan nanti ada pembelajaran kita dalam suatu pupuk itu dalam kemasan pupuk ada nilainya misalkan merek Mutiara ini ada N, dari PK misalkan. Di situ nanti ada Indonesia sendiri 15 atau 15. Nah itu artinya dan persentasenya adalah N-nya itu ada 15% atau 15 gram. Kemudian kemudian ada fosfatnya itu ada 15 juga. Kemudian K-nya juga ada 15. Jadi misalkan nanti kalau kalian anak-anak nanti ketemu apa namanya kita sama-sama di apa namanya nanti kalau ada di gudang nanti kita waktu akan pemupukan itu ada seperti itu, maka nanti kita harus konversikan dulu ya, atau kita hitung dulu ininya supaya saya juga caranya. mengetahui tentang pupuk Nah, untuk 16-16 ini. memperlancar nanti kita latihan soalnya, Untuk tanaman. nanti soalnya Lebih banyak lagi Pak bagikan. saat pertumbuhan atau Jadi masa silakan nanti dikerjakan ada di modulnya ya. 16 ini bisa membesarkan Silakan nanti sebentar, kemudian melebatkan akar dan juga membentuk silakan dikerjakan. supaya tentu saja daun juga semakin lebat. Nah, jadi anak-anak gimana bisa anak-anak mengerjakannya? Membantu sekali mobil hingga daun Ya. tanaman itu Jadi bisa ya anak-anak ya nanti ketika ulangan atau ketika nanti kita praktek kita harus bisa ya. Jadi misalkan ketemu seperti itu kita harus konversikan dulu nantinya. Jadi berhubung ini videonya ini P tidak jelas nanti kita ini perbandingannya diskusikan lagi di 16 ketika pelaksanaan latihan nanti atau prakteknya ya. Jadi minggu depan insya Allah kita akan melanjutkan materi tentang gram. pengaplikasian dari atau menghitung tadi ke prakteknya. Jadi nanti minggu depan nanti 16%. materi ini dipelajari lagi, yang belum paham 16%. dipelajari lagi. 16%. Jadi silakan nanti Karena contoh pupuk yang saya punya itu 100 gram. diperdalam lagi nanti kita ketika praktek besok kita bisa minggu depannya. Itu punya N, kemudian Jadi 16 gram. untuk hari ini Punya P mungkin dan K itu 16. Bapak cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tapi bukan begitu cara. Nah sebelum Pak tutup ada yang mau ditanyakan sampai sini materinya? Pada pupuk Mutiara itu memang benar N. Tapi untuk P, Cukup, Pak. P Jadi begitu anak ya, nanti kita minggu depan insya Allah praktek dan dipersiapkan materi sama alat dan bahannya. 15% itu Jadi Pak Heri untuk pertemuan pembelajaran hari ini. kemudian untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0,4 dikali 16 44 berasnya itu cuma 7, jadi